Ibu. Terima kasih ya sudah bergabung di Zoom ini. Terus tadi sudah saya share ya, tadi pagi sudah saya buka, saya sudah share materi di YouTube ya, ada dua materi ya tentang desain penelitian ya, terutama ini kita membahas mengenai desain penelitian untuk farmasi komunitas ya, atau farmasi sosial, farmasi klinik begitu ya, karena mungkin agak sedikit berbeda dengan, ya nggak berbeda sih, tetapi ada yang membedakan ya di masalah contoh-contohnya untuk penelitian eksperimental dengan penelitian yang di penelitian sosial gitu ya. Jadi mungkin untuk desain penelitian yang eksperimental sudah dijelaskan oleh Bu Wiwin atau Bu Siska ya. Saya akan lebih banyak membahas untuk penelitian eksperimental, yang observasional gitu ya. Oke, ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, nanti tolong dijawab ya. Kalau kalian sudah bisa mendengarkan video, mungkin bisa menjawab ya, atau mungkin kalian ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai materinya ya, yang sudah Anda saksikan di video, bisa ditanyakan langsung di sini gitu. Ya, kita langsung diskusi aja ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalian yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Selamat pagi, Bu. Ya, gimana Mas Michael? Saya mau bertanya, Bu, menurut tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif, Bu. Kan dijelaskan sama Ibu kan pada kualitatif lebih fleksibel, sedangkan pada kuantitatif tidak fleksibel. Maksudnya itu ya? Yang ingin saya tanyakan, untuk mengetahui bahwa yang kita ambil itu termasuk dalam kualitatif atau kuantitatif itu seperti apa ya, Bu? Jujur kayak misalnya saya kayak baca-baca dari jurnal ataupun apapun, saya kadang masih bingung ini menentukan dia ini kualitatif atau kuantitatif itu seperti apa. Oke, jadi yang belum jelas mengenai perbedaannya ya, perbedaan kualiti ya. Oke, kalau penelitian kuantitatif gitu ya, data yang dihasilkan kan sudah kalau nggak salah di yang kedua ya. Nah, yang kedua itu di kuantitatif ya, kita itu ya nanti itu berupa angka ya. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah penelitian, kita harus tahu dulu nih, kita tuh mau meneliti apa sih gitu ya, mau meneliti apa, mau pengen tahu apa gitu. Lalu kita kalau mau merunut gitu ya, kalau mau ini kita bisa merunutnya sih dari belakang ya. Kalau biasanya kita tuh dari depan ya, kita membuat rancangan penelitian, kemudian nanti sampai ke hasil gitu ya. Sebenarnya ya, alur berpikirnya itu kita bisa runut juga dari belakang. Maksudnya adalah, kita pengen nyari tahu ini gitu ya. Pengen cari tahu bagaimana sih data penggunaan obat gitu misalnya. Ya, data penggunaan obat di suatu rumah sakit ya, berapa banyak sih obat-obat yang digunakan untuk obat diabetes, untuk obat misalnya untuk obat-obat hipertensi itu tuh bagaimana gitu. Nah, jadi kita pengen tahu tuh datanya tuh seperti apa gitu ya. Kita pengen tahu hasil yang bagaimana gitu ya. Oh, saya melihat berapa persen sih yang pakai captopril, berapa persen yang pakai golongan ARB, diuretik gitu misalnya. Kan kita ingin menghasilkan data tersebut berupa angka. Ya, jadi penelitian saya itu harus menghitung, makanya itu penelitiannya kuantitatif, gitu. Ya. Nah,
Kalau di penelitian kuantitatif ya itu ada beberapa hal yang harus kemudian pemilihan sampel ya, terutama ya pemilihan sampel untuk bisa menghasilkan data kuantitatif itu ya kita harus tentukan berdasarkan kaidah penelitian kuantitatif ya. Di penjelasan saya yang pertama itu sudah dijelaskan ya. Nah, sementara kalau penelitian kualitatif ya itu tuh datanya itu berupa, ini kita harus bisa menginterpretasikan. Nah, kenapa dia disebut lebih fleksibel ya? Itu tidak ada aturan-aturan yang mengikat ya. Kayak misalnya ya, kalau kuantitatif jumlah sampel minimal, ada jumlah sampel minimal, ada ada perhitungannya ya, ada rumusnya supaya sampel itu bisa merepresentasikan populasinya. Sementara kalau di kualitatif ya, kita ambil sampelnya itu sampai data yang kita hasilkan itu berupa data yang jenuh. Artinya jawaban dari informan satu, misalnya kita cuma dapat nih 5 aja gitu ya, 5 informan saja ya. Tetapi ketika dia sudah menjelaskan hal yang sama, ya artinya data yang kita ambil itu sudah jenuh ya. Dia menjawabnya dari pertanyaan yang kita ajukan itu jawabannya sama, itu artinya data kita itu data sudah jenuh, sehingga itu sudah bisa kita membuat interpretasi dari situ. Itu ya, tidak ada minimal sampel yang harus dipenuhi seperti penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi sebenarnya tadi ya perbedaannya ya, biasanya kalau dulu penelitian kualitatif ini untuk penelitian sosial ya, untuk melihat jadi ya kayak jenisnya ada yang studi kasus, etnografi, grounded teori gitu ya, fenomenologi ya, jadi untuk melihat gambaran sebuah kejadian itu bagaimana gitu, fenomena itu bagaimana. Kalau kualitatif itu tadi berupa angka ya, kualitatif itu berupa data bukan angka ya, sementara kalau kuantitatif itu data berupa angka, sehingga kita bisa lanjutkan ke uji statistik gitu ya. Ya, sementara kalau yang kualitatif itu kita tidak menggunakan uji statistik ya untuk menyimpulkan sebuah permasalahan. Michael ya, jadi bedanya dari data yang kita peroleh dan dari metode yang kita gunakan ya, metode pengambilan sampelnya begitu ya. Kalau Mas Michael tadi mau yang bagaimana? Terima kasih Bu untuk penelitian saya. Jujur saya kayak masih bingung ya Bu, soalnya kayak masih ngumpulin data-data dan lain-lainnya Bu. Tapi kalau untuk masalah kayaknya saya pengen lebih mendalam ke kualitatif ya Bu. Kualitatif ya. Iya, nah, jadi tekniknya kalau kualitatif itu bisa kita pakai wawancara ya. Jadi kita mengembangkan metode wawancara gitu. Ya, jadi misalnya tadi kita mau melihat suatu fenomena di suatu daerah gitu ya, pakai kualitatif ya, metode kualitatif. Kita harus membuat instrumen ya, nanti di pertemuan ketiga ke berikutnya ya, minggu depan ya, saya jelaskan mengenai untuk observasional yang untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif gitu ya. Kalau kuantitatif itu biasanya kita menggunakan kayak lembar wawancara begitu ya, kita wawancara informan ya atau responden yang kita pilih ya, kemudian
kita cari, kita menggunakan ada tipe-tipe pertanyaan, ada tipe pertanyaan terbuka dan tertutup ya. Kalau pertanyaan terbuka itu kita bisa menggali informasi lebih banyak dari informan tadi. Jadi kita membuat suatu pertanyaan ya yang sifatnya nanti terbuka ya, responden itu bebas mau jawab apa aja sesuai dengan pengetahuan atau pengalaman dia gitu ya, bebas ya. Kalau pertanyaan tertutup itu yang jawabannya ya atau tidak. Nah, pertanyaan tertutup ini biasanya untuk kalau kita pakai kuesioner atau angket gitu ya, jawabannya ya, tidak, ragu-ragu gitu kan sudah jelas gitu. Ya, kalau untuk kualitatif biasanya kita menggunakan pertanyaan yang terbuka, dan pertanyaan itu bisa dikembangkan pada saat kita penelitiannya, tergantung jawaban dari responden itu. Ya, atau dari informan tadi dia jawabannya apa, berarti kita harus nanya ke sini gitu ya. Kalau jawabannya begini, kita nanyanya ke sini gitu ya. Kemudian nanti untuk collecting datanya ya, biasanya kita rekam ya, supaya tidak sampai ada yang kelewatan ya, yang responden sampaikan itu direkam ya. Timnya ya, kita buat transkripnya, dia ngomong harus lengkap sampai dia misalnya batuk gitu aja, dia bilang gitu aja, ditulis di dalam transkripnya begitu. Nah, nanti dari transkripnya itu baru kita interpretasikan menjadi sebuah narasi ya. Jadi misalnya ada 5, jadi kita cuma dapat 10 responden misalnya ya, 10 informan misalnya. Nah itu ya dari 10 itu kita harus bisa membuat suatu kesimpulan gitu ya. Teknik analisisnya itu memang agak lebih kalau kata orang penelitian kualitatif itu lebih susah ya daripada penelitian kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kita begitu misalnya berapa persen, terus kita tinggal bahas gitu ya. Nah kalau kualitatif dan yang berupa pernyataan tadi ya, memang perlu keterampilan lagi ya, tapi memang masih sedikit ya kalau di tempat kita untuk penelitian kualitatif ini. Dan ini ya menjadi, kalau kalian pengen mencoba ya akan sangat lebih bagus gitu ya, tetapi harus disertai, kita harus banyak membaca juga tentang teknik dan bagaimana analisis untuk penelitian kualitatif ini gitu. Bu, kalau itu saya ingin bertanya Bu, misalnya di dalam suatu kita buat kayak kualitatif kan Bu, lalu dari tiap pernyataan yang diberikan dari para responden itu, misalnya 10 orang memberikan pernyataan bahwa semuanya dari 10 orang ini tidak ada kesamaan sama sekali, itu harus dijelaskan juga begitu ya Bu? Atau memang nanti dari ke-10 ini disatukan, betul-betul disatukan maksudnya sampai menemukan disatukan kemudian nanti dihubungkan dengan teori yang ada gitu ya. Teorinya apa ya, nanti kamu membahasnya itu berdasarkan teori itu gitu ya. Teori yang sudah ada itu dibahas dihubungkan dari 10 tadi. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi tantangan ya, kalau pengen psikologi kayak gitu ya, ilmu sosial ya, itu banyak penelitian kualitatif. Jadi bisa lihat jurnalnya psikologi itu bisa gitu ya. Kalau farmasi juga udah banyak penelitian kualitatif gitu ya, jadi bisa juga dilihat di jurnal-jurnalnya itu gitu ya. Itu ya Mas Michael ya. Mungkin ada lagi yang banyak juga yang dari sini yang tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif ya, karena memang belum banyak gitu ya. Memang rata-rata di sini di USP sendiri itu banyak penelitiannya adalah kuantitatif ya di lab. Kalau di lab ya kuantitatif ya, eksperimen gitu ya.
Ada juga yang observasional ya, yang mengobservasi ya. Yang observasional itu ada deskriptif, ada yang deskriptif saja, ada yang analitik gitu ya. Nanti kalian pengen yang mana gitu ya. Sekarang ini lima, kalian mungkin bisa membaca jurnal ya. Mungkin dari semester awal dulu semua dosen sudah menyampaikan kalau kalian harus banyak baca jurnal gitu ya, baca jurnal gitu. Ya memang benar gitu ya, biar kita bisa melihat bagaimana sih penelitian yang sudah ada, terus hasilnya bagaimana gitu ya. Jadi sampai semester ini, kalian semester 5 ya, semester 6 kan sebenarnya sudah, kalau SKS-nya cukup sudah bisa ambil proposal ya. Banyak juga teman-teman kelas kalian yang sudah mengambil proposal di semester 6 gitu ya. Jadi bisa dimulai dari semester 6 untuk menyusun proposalnya. Atau di saat kuliah ini ya, kan kalian disuruh bikin PKM juga ya sama Bu Siska ya. Ya, dikasih challenge untuk membuat PKM ya. Nah, itu juga ajang untuk membuat proposal gitu ya, membuat proposal. Jadi nanti di semester 6 kalian nggak kebingungan lagi ya, tinggal saya mantapkan untuk mau penelitian ini gitu ya. Jadi bisa lebih paham lagi nanti ya. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaan, Mas Michael, gimana? Halo, Mas Michael, sudah cukup pertanyaannya? Cukup Bu, untuk dari saya Ibu sudah menjelaskan sangat-sangat baik banget. Ya, nanti bisa dibaca-baca lagi ya, karena kita juga menyampaikannya juga terbatas, masih banyak yang dua PPT aja mungkin nggak cukup gitu ya kalau mau belajar mengenai penelitian kuanti maupun kuali ini gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Boleh raise hand, Mbak Fariha, silakan. Bu, izin bertanya Bu. Boleh. Yang tadi penelitian kualitatif itu, kalau misalnya pertanyaannya itu yang terbuka, itu kan jawabannya itu terserah responden ya Bu. Iya, betul. Apa nggak terlalu banyak faktor yang nggak masuk ke target kita gitu Bu? Nah, itu malah menjadi penemuan baru. Kan tadi disebutkan di penelitian kualitatif itu kadang-kadang ada jenis penelitian yang rumusan masalahnya, ada jenis penelitian yang rumusan masalahnya itu ditemukan ketika kita ambil data gitu ya. Makanya untuk penelitian kualitatif itu memang bisa luas banget Mbak ya, luas banget. Dan tetapi ada, kalau kita mau wawancara itu ada pedoman wawancara apa saja yang harus ditanyakan. Nah, jadi kalau penelitian kualitatif kan kita sudah mendesain nih ya, desain penelitiannya sudah ada rumusan masalah, tujuan gitu ya. Nah, dan kita harus membuat instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan untuk wawancara tadi. Jadi meskipun memang responden itu bisa menjawab sampai mana-mana, tetapi punya list daftar pertanyaan yang yang bisa meluruskan yang kemana-mana tadi. Tetapi tidak boleh di stop ketika misalnya responden itu sedang menjelaskan ya. Kita tidak boleh mengarahkan untuk kamu harus jawabnya ke sini. Jadi pertanyaan kita itu ya memang benar-benar pertanyaan terbuka, tidak mengarahkan untuk responden itu menjawab ke sini gitu. Ya. Jadi pun kemana-mana ada pedomannya, ada pertanyaan untuk gitu Mbak Iha. Baik Bu, terima kasih. Ya.
Bu, izin bertanya lagi. Ada boleh Mbak. Kalau seperti tadi itu misalnya kan rumusan masalahnya itu baru ditemukan ketika mengambil data ya Bu. Itu berarti rumusan masalahnya harus diganti dong Bu. Ya. Itu tipenya yang grounded itu ya. Coba kamu baca. Yang grounded teori ya. Sebentar. So, diawali. Ya, bisa diganti, Mbak. Pendekatan grounded itu melakukan waktu ya, yang grounded teori ya. Penelitian grounded teori ini dilaksanakan oleh peneliti langsung ke lapangan tanpa diawali dengan rancangan. Ya, semua dilaksanakan di lapangan mulai dari rumusan masalah berdasarkan temuan. Oh, kalau temuannya begini, oh ini ada fenomena ini nih. Jadi saya mau melihat deh kita buat rumusan masalah deh di ya. Dan data yang diperoleh di lapangan itu merupakan sumber teori itu. Ya, jadi bisa semuanya itu bisa lahir setelah kita ambil data. Tuh, Mbak. Jadi misalnya gini, konsepnya kita udah tahu, oh saya mau meneliti apakah ada hubungan antara kepercayaan masyarakat dengan misalnya dia mau beli obat di apotek gitu. Ya, kepercayaan masyarakat terhadap suatu pengobatan tradisional ya dengan dia mau pakai obat modern apa enggak gitu misalnya. Ya, biasanya ini penelitian di daerah di pedalaman gitu ya, yang mereka nggak mau pakai obat modern dia karena sudah percaya banget dengan obat tradisionalnya gitu. Ya, fenomena yang ada di situ bagaimana baru kita bisa merumuskan masalah, itu bisa dilakukan seperti itu. Atau memang dari awal kita tentukan, oh saya mau meneliti ini nih gitu, tentang ada nggak hubungan tadi ya, ada nggak hubungan kepercayaan masyarakat terhadap si penggunaan obat modern gitu. Nah, jadi bisa pada saat di awal ya kita tentukan dulu garis besarnya, bagaimana sih ini orang di sini itu cara berobatnya gimana. Nah, nanti baru kita masuk terus, oh ternyata masyarakatnya tuh begini loh ya, terus kita baru ngurumusin masalah baru gitu ya. Tetapi kita secara umum gambaran luas itu kita sudah tentukan dulu mau meneliti tentang apa. Nah, tetapi tadi rumusan masalah yang detailnya itu untuk masalah detailnya baru kita tentukan nanti pada saat ambil data gitu. Gitu Mbak Fariha. Baik Bu, terima kasih. Ini Mbak Fariha juga yang kualitatif ya? Belum kepikiran Bu, tapi kayaknya mau kuantitatif aja. Banyak kuantitatif aja ya. Memang kalau kata orang-orang ya kualitatif itu lebih banyak challenge-nya ya, banyak tantangannya gitu. Nah, kita harus masuk ke masyarakat gitu ya, dan harus ada pendekatan dengan masyarakat itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nanti kalau misalkan kesannya ada lagi? Belum ya? Oke. Ya, oke. Saya review sedikit ya untuk rancangan penelitian ini ya.
Jadi ini penelitian kita tadi ya, secara garis besar kualitatif dan kuantitatif ya. Ini juga sudah dijelaskan oleh di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk desain kualitatif sendiri itu ada penelitian yang sifatnya observasional dan eksperimental, atau kalau pada manusia ya itu kita sebutnya intervensional. Jadi tidak eksperimen ya. Kalau eksperimen ya kita di lab gitu misalnya ya. Tapi kalau penelitian yang kita eksperimen ke manusia ya, itu kita sebutnya intervensional. Nah, penelitian tadi ya, penelitian observasional atau survei itu ada dua ya, ada deskriptif, ada analitik. Ya, kalau deskriptif itu contohnya ada studi survei, studi kasus, komparatif, prediksi, evaluasi dan seterusnya ya, kalian sudah baca ya. Di situ kita tanpa menghitung secara statistik. Sementara kalau yang analitik ya, kita meneliti hubungan ya, meneliti hubungan antara efek antara faktor risiko dengan efek. Ini mau kebiasaan rokok dengan kejadian PJK gitu misalnya ya. Nah itu kita bisa melihat hubungannya ya, ada cross sectional, ada test control, ada dan masing-masing nanti kita akan mencari hubungan ada odds ratio, ada rasio price ya, dan ada satu lagi kalau yang cohort itu risiko relatif ya, relatif risk ya, dari tiga itu ya. Nah ini bisa dihitung manual ya, atau bisa kalau kalian sudah bisa SPSS bisa ada di SPSS itu ya. Mau lihat odds ratio-nya berapa gitu ya. Ini kalau yang di PPT saya itu dari rumus ya, dari rumus itu ada ya, bisa dihitung by rumus, atau kalau mau cepat ya pakai SPSS, tinggal nanti klik mana gitu ya. Oke, terus kalau eksperimen ya itu tadi eksperimen atau intervensional ya. Nah ini ada pre-eksperimental, eksperimental murni, dan kuasi eksperimental gitu ya. Nanti ada kalau rancangan pra-eksperimental ada one group post test design. Jadi misalnya dikasih perlakuan gitu ya, kemudian diukur hasilnya gimana. Jadi misalnya kita mau melihat pengaruh edukasi terhadap pengetahuan pasien gitu ya. Nah jadi pasiennya dikasih edukasi, kemudian hasilnya gimana gitu. Hasilnya tadi diukur, bagaimana pengetahuan pasiennya itu diukur gitu ya, dengan angket atau dengan kuesioner gitu ya, kemudian nanti dianalisis secara SPSS gitu ya. Ada juga yang one group pre-test post-test design. Jadi sebelum perlakuan diukur, dikasih perlakuan edukasi, kemudian akhirnya diukur lagi pengetahuannya begitu ya. Jadi dua kali pengukuran gitu ya. Dan ada desain yang lain juga ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah nanti ketika kita mau membuat kita sesuaikan ya. Jadi kalau desain tergantung peneliti sendiri, kita mau yang bagaimana gitu ya. Kita mau yang bagaimana, kita mau mengukurnya bagaimana ya. Jadi tidak pasti ya, tetapi ketika kita sudah memilih suatu desain, kita harus mengikuti kaidah desain tersebut gitu ya. Misalnya kita perlu kontrol nih misalnya ya, ada kelompok perlakuan dan ada kelompok kontrol gitu. Jadi misalnya jadi mau melihat pengaruh edukasi terhadap pengetahuan pasien ya, kita pakai kelompok kontrol nih. Nah kelompok kontrolnya adalah tadi pasien ya, pasien kita kasih perlakuan, sebelumnya diukur, dikasih perlakuan, kemudian diukur lagi gitu ya.
nanti dilihat gapnya berapa, peningkatan pengetahuannya misalnya. Kemudian kelompok kontrol, ya. Kelompok kontrol nanti dia tanpa diberi perlakuan, kemudian diukur bareng bersama si kelompok perlakuan tadi. Nah, tetapi untuk kelompok kontrol ini nanti ada isu etik yang muncul, ya. Jadi ada pasien kok ini nggak dikasih nggak dikasih dikasih edukasi gitu misalnya, ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan mengenai untuk penelitian yang menggunakan subjek uji manusia, ya, itu kita perlu adanya ethical clearance, ya. Kita harus mengurus ethical clearance namanya. Di subjek uji hewan pun juga harus mengurus ethical clearance, ya. Nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, jadi kode etiknya ketika kita mau menggunakan subjek manusia maupun subjek hewan. Ya, kalau sekarang sudah banyak kami mewajibkan, ya, untuk mencari ethical clearance, ya, sebelum kita melakukan penelitian. Ya, jadi ya kalau dulu mau penelitian ya penelitian aja gitu, ya, tetapi ada isu etik yang ya ini nggak etis lah gitu, ya, mungkin, ya. Jadi harus kita sebelum kita melakukan penelitian, ya, kita harus membuat ethical clearance dulu untuk menentukan apakah yang kita lakukan ini, ya, ini menyalahi etika atau tidak gitu, ya. Ya, itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya, untuk isu etik ini. Terus tadi, ya, sudah untuk penelitian kualitatif, ya, tadi sudah sambil menjawab pertanyaan dari Mas Michael tadi sudah saya sampaikan juga, ya, untuk teknik untuk perbedaannya, ya, untuk penelitian kualitatif, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada, ya. Belum ada. Nanti jam berapa, ya? Kalau nggak salah jam berapa saya bilangnya? Kurang 10 menit. Jam 50, ya, 9.50 itu ada soal post-test, ada kuis, ya. Nanti silahkan bacakan kuisnya, ya. Kuisnya itu ada 10 soal benar salah, ya, dan 10 soal benar salah dan cepet-cepetan, ya. Itu kayak kalau kuis kan depend on waktu benar menjawab dan waktu, ya. Ada leaderboardnya, ya. Ini kayak main game aja, main kuis di kayak game itu, siapa yang cepat dan siapa yang paling benar itu, ya. Nanti jam 9.50 gitu, ya. Ya, nanti mungkin kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan, ya, di mana, di linknya, ya, itu bisa ditanyakan, silahkan ketik di situ, ya, atau di mana aja boleh, ya, tanya ke saya, pengen kalau ada yang masih belum jelas gitu, ya. Itu saja dari saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah kita, ya. Nanti tinggal nunggu soal kuisnya, ya, dan dikerjakan, ya. Oh ya, untuk pertemuan yang akan datang, ya, tolong kalian sudah tahu SPSS, ya. Coba di laptopnya, ya, diinstal SPSS, ya. Nanti di pertemuan berapa gitu kita mau latihan menggunakan SPSS, ya. Jadi silahkan diinstal dulu, ya, software SPSS-nya, Bu. Ya. Ibu, ya. Itu kalau yang SPSS itu pernah install, Bu. Terus itu yang trial itu loh, Bu. Ada kok yang free. Oh,
Ya Bu, Ada nanti yang free? mau cari-cari dulu. Ada yang Bu. free. Saya punyanya yang SPSS berapa ya? Kalau enggak nanti saya kasih, boleh deh. Sebentar, saya kayaknya punya SPSS. Sebentar ya. Oh ini yang dua SPSS nomor 21. Sekarang sampai SS berapa ya? Nggak tahu. Coba saya kirim ya. Saya titip di mana gitu ya. Nanti saya kasih ininya. Tapi yang 32 bit ya. Ini kalau laptopnya 64 ya nyari sendiri ya. Ini saya punya yang 32. Ya. Oke. Baik, Itu aja. Ya. Oke, terima kasih. Boleh keluar dari Zoom ini ya. Terima kasih.